Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, Yesus bermaksud memperdalam hukum, tidak hanya mencintai sesama, namun juga mencintai musuh-musuh. Bukan hanya pembunuhan dilarang, tetapi juga sumbernya pada kebencian sudah ditunjuk. Semua dosa dan kejahatan apapun bentuknya, semua perlu ditelusuri dan dicabut akarnya dari pemikiran, dari kata-kata, juga bahkan dari hati. Setiap orang akan mengakui kelengkapan ajaran Injil, yaitu lembut, tajam, dengan kedalaman motivasinya. Yang tidak senang akan mengatakan itu keras, berat, tetapi mereka mengukur dengan paham sendiri yang mungkin sudah dilemahkan oleh kebiasaan dosa dan tidak mengandaikan kuasa terang dan rahmat Tuhan yang dapat mengangkat dan menyembuhkan. Sabda di gunung mengangkat umat manusia seperti biji yang tumbuh menjadi pohon besar di mana burung-burung bernaung. Ajaran Yesus mengubah kebiasaan, perbudakan lambat laun dihapus, martabat wanita ditingkatkan, kehidupan dihargai. Hak-hak asasi manusia sekarang ini tidak lain daripada penghargaan manusia menurut Injil. Seperti garam, seperti ragi, ajaran Yesus mengubah manusia dan masyarakatnya dari dalam. Diam tak tampak di mata, namun sungguh-sungguh nyata. Saudari-saudara, dunia modern menolak lagi beberapa penyempurnaan hukum, seperti keutuhan hukum perkawinan, sikap terhadap seksualitas, pembunuhan terhadap manusia dalam kandungan, pengguguran. Kalau orang meniadakan hukum hidup yang sudah disucikan oleh Yesus sendiri, ia merongrong keutuhan kesuburan, kebahagiaan hidup sendiri. Manusia tidak mau dibimbing oleh hukum Yesus, akan dikuasai oleh nafsu dan kemauan sendiri. Bagi kehidupan bangsa, hal itu berarti peracunan akar-akarnya. Bagi keluarga, orang membatasi peranan Tuhan dan orang mulai meremehkan ajaran gereja. Maka kiranya masih tetap benar sabda Yesus, siapa yang meniadakan salah satu perintah, ia akan menduduki tempat paling rendah. Maka marilah kita belajar terbuka dan rendah hati, supaya mampu memahami
ajaran-ajaran Tuhan yang coba diwujudkan oleh gereja, sehingga kita hidup bukan berjalan menurut pikiran, hati kita sendiri, tapi sungguh-sungguh dijiwai oleh Roh Allah, aturan Allah sendiri, sehingga apa yang kita katakan, kita lakukan berkenan kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.